يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhudallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh. Wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man annal malaikata satemene malaikat iku bana tuwa iku pira-pira anak wadone Allah. Mereka ngucap ittakhudallahu walada. Ittakhudha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngoten subhanahu lan maha suci Allah. Tanjihan kelawan nyucikno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa ta Allah al-ghani kudat sing semuge. Sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mestine goleki al-walada ing anak sapa man wong yahtaju kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lagu ma fis samawati wa ma fil ard. Lagu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah hujjaten tegese hujjah ilmiah biada klan ikhlas pengucapan ai biada lagi tegese klan ikhlas perkara takulu nahu kang ucap sira kabeh ing hada atakulu ana to ngucap sira kabeh ala wahi ing atase Allah maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Kote dawu atakuluna iku istifham taubihin iku istifham sing kanggo melehno kanggo melehaken kanggo mencati ini. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamna wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ana wa ing atase Allah al-kadziba ing kedustaan. Binis batil waladi lan isbatno anak ilahi maring Allah la yusihuna ora bakal bejo sapa ladzina. La yas'aduna tegese ora bejo sapa alladzina. Mata unfid dunya. Lahum tetap keti alladzina mata onte kesenengan qalilun ingkang sithik di dunya ing dalem dunya. Ya tamatauna gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi iklan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina. Suma ilena mongko nuli maring ingsun marjium te bali wong akeh dilmoti iklan mati sumanuti kuhu mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh alaja besadit. Ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngakeh yakfuruna padha ngafiri sapa ngakeh. Watulan macakno sira Muhammad ya Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah kufar Makkah tegese kafir Mekah naga anuhin ing cerita tentang Nabi Nuh khabar anuhin tegese cerita tentang Nabi Nuh wa ibdalu lan den kebatal minggu saking dawuh naga anuhin apa dawuh isqala liqaumihi nalikane dawuh sapa Nabi Nuh liqaumihi maring kaum Nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun ingkana lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tekse berat aliku ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun
Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tadzkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh di ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'ala wa mongko ing atase Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa'ajmi mongko ngumpulna sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Ijamu tegese nejo sira kabeh ala amre ing atase perkara tafaluna kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa suraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh alwawu te wawu di makna mak kan maknane mak sumalaya kun mongkono ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ngatasi sira kabeh umatan iku napa tertutupi maskuron tegese den tutupi bal azhiruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr wa jayu lan terus terang sira kabeh ning ingsun bihi klan amr sumakdu mongkono lige keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun umdu tegesen rusa sira kabeh fiman dalam perkara arat tumuhu kang arepno sira kabeh ing man wala tungdiruna lan aja menunda sira kabeh ing ingsun tumhiluna tegese nunda sira kabeh tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ing ingsun fa ini mongko satemene ingsun lan turana sapa ingsun mubalian wong sing peduli dikum lan sira kabeh fa in tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun fama sa'altukum min ajr mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin sanging opah sawabin tegese opah alaihi ing atase hadat tadzkir fatawallo mongko minggu sira kabeh to fatawallo mongko minggu sira kabeh in ajri ora ana te opah ingsun iki la Allah kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak kunae ana sapa ingsun menal muslimina setengah sing wong sing Islam kabeh fakajabu mongko padha mendustakan sapa kaum nuh ing nuh Fana jena umumkan nyelamat ingsun ku ing aman lan wong mau serta neno fil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun rum ing no wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane Nabi Nuh. Khala ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Wa afrokna lan nenggelamno ingsun alladzina ing ngake kadhebu kang padha mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufani lan tufan. Kelawan anane tufan banjir bandang lan angin. Fangkir mongko ningalono sira kae pakara hale kaya apa ana apa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mundari. Pakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napa alung lakon ingsun diman lan wong kadzaba kamu dustakan sapa man ka ing sira. Sumaka mongko nuli ngutus sapa ingsun mibadi saking sause Nabi Nuh ainu rusulan ing propro utusan ila kaum maring kaume rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Faja'uhu mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bil bayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakane mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe kang padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming kopi saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ka asirusuli sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh natba ngecap ingsun. Naktimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tampa apa imanu iman kamat falanak balu nikta nopo bener. Fala tubalu mongko ora den tampa apa imanu iman. Utawa fala takbalu mongko ora nampa apa kulub nangge tak ni fala takbalu mongko ora nampa apa kulub al imana iman. Kama tobana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Sumapa mengkono ngutus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Bi ayatina lan pira-pira ayat kita adisi kang songo. Pasta baru mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kanu lan ana sapa Firaun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno. Niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ketika dia Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terangno termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika dia Allah dinisbatkan punya apa? Anak. Anak ini bahasa Arab ini walada ya lidu apa? Walada ya lidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab dari ini 300 tahun sausi Isa.
orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa wa anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mok wani darani Isa ku anake pangeran. Tapi ra wani cerita pangeran oleh kelonan kapan. Sakjane nak wani darani Isa anake pangeran boleh wani cerita sekalian kapan pangeran oleh napa bersenggama oleh kelon niku. Padahal lagi bakar kelon itu terus pangeran terus membuka kamar dibayar terus di. Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yaqulu lahu waladu walam takul lahu sahiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungane Allah mbek sahibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif, nek kita darane anake pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye? Jenenge walam takul lagu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering belok terus debat-debat Ahmad Didat, kalian Stanley Fisher, nomor sinten debat-debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh ya, terus tentang Ibnu Katsir, tentang sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah noni yang kedua nih, buatan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Terus macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modern, artinya yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Walam yulad walam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Rupanya tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan desain kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku nek niat ra niat anggere wujud yo ndadekne wujudnya napa atau cek niat agar ono geni, ya jadi wujudnya panas. Jadi wujudnya panas itu cek geni niat, cek niat ya jadi apa? Wujud. Atap cek geni niat anane atap. Niku ya jadi wujud. Senajan to api sendiri buat niat borang wujud apa? Wah itu menjadi perdebatan teologi. Ya, menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dijadikan.
disebut khalaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang nggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat khalqan, lewat apa lewat nama pencipta. Ini kira ngapain? Kalau semua itu wujud karena penciptaan, berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi apa? Menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika jenis Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini sampai ngertos. Padahal boten. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena diciptakan. Bukan wujud secara otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lu kados wujude geni, cek niat melahirkan asap, cek niat melahirkan panas. Lha itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori apa sing ra karo-karuan. Mulane ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang filsafat. Itu sejarahnya itu panjang. Dulu kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisi besar supaya umat Islam maju. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, Kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah. Memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat apa? Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan angkatan Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan, karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Filsafat. Wah, akhirnya pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah desain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah, pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, kabur digendaki. Maunya apa? Karena dewi mesti disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep apik, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep apik ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran hebat setan. Mu'tazilah itu keberatan ajaran Allah kalah berapa? Setan dhewe seneng pangeran. Nah, ngono ya repot. Wong itu pertibatan. Lah mulai ini disebut kelompok Firaq, al-Firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Waktu itu ruwet. Akhirnya gitu. Akhirnya ya ketika ruwet itu pun buatan terkendali sampai sekarang. Mulanya sebagian dia ini fanatik terus Mbah Hamid Bedowi langsung anak-anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah. Cek teknik, cek kedokteran, di sekolah filsafat, di sekolah yayan. Tapi ada dulurku di sekolah tanpa sholat, di sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di fikih dicap kulit. Barang belajar filsafat darahnya inti agama. Kulit musuh inti kalah, no?
Akhirnya sing sholat darani syariat iku kulit, sing ra sholat darani hakikat wis tok napa? Itu inti. Akhirnya nasib wong sing sholat kalah canggih mbek sing ora. Ya ora kabeh tapi sebagian yang ngono. Oh, itu kan terus repot. Ya karena itu tadi, agama dikasih sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Gitu, menyentuh apa? Kehendak. Walaupun akhirnya ruangnya. Terus beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara Nurah Jumatan. Sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Trono Sinten Siti. Benar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam nyari walam yulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik orang-orang Nasrani sendiri dan tiap ditanya kalau anna yakulu lagu waladu walam takul lagu nawa. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani. Padahal belum ragilum tak ada unsur anak, udah ada unsur ibu. Orang dan anaknya lewat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak beda apa? Bapak dan sebagainya. Boleh itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya ya darah ini partikel nomor Tuhan darah nomor partikel nomor. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling tinggi disebut partikel nomor Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel nomor. Mulane iki sing perlu diketahui iyat tabiuna illa dzanna wa in kum illa yakhrusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulane iki bro pondok ning jamaah iki. Mulane wiridan terbaik mun anjene ngandel Allah. Wong Islam terutama sing teng kota, wiridan terbaik boten istighfar, tapi subhanallah. Wong wiridan paling aman subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Mau suci Allah, mau suci apa wae, mau suci sangka tebak-tebakane manusa, mau suci sangka kekeliruan, mau suci sangka asumsi-asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini ngono tenan iki. Kita orang syariat. Kula misalnya, kula wong syariat. Ya Allah jenengan perintahno apik. Nak apik jenengan lebokno swarga. Nak kula elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah, itu swarga ya terus piye, namun rokok piye ya, kalau repot-repot, nak apik lebokno swarga, nek elek ben rokok. Gawe apik kabeh mlebu swarga kabeh. Gawe elek kabeh mlebu rokok. Lha itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Jare elek dikarep-karepno dhewe, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngoten dibukakno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Bedino kongkon-kongkon ning kabeh terus debat urusan apa? Yang ngelantur terus inti ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok alam ae nek mau kan. Bisa debat ame jape pokok apa? Anak lo. Nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi pokok apa? Akhirnya kumpul diskusi ya mereka. Ya akhirnya menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong dhewe ora paham tak pikir. Jadi ora ngomong yo tok ora paham, saya ngomong lagi boten apa. Aku yakin padha ora paham. Cuma tetep ae duwe istilah. Kadang wong pinter ora paham tapi duwe istilah. Misalnya pakar tafsir, tetap dua istilah metode tafsir ini ono hermeneutika ono apa, tapi ora pati paham. Jadi pokoknya dua istilah tapi ora pati apa. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham.
Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa? Mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa. Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya. Ketika Allah sendiri itu sama siapa? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Wah, itu ruwet toh. Ketika belum menciptakan apa-apa, Allah hewa. Lah mulai di sini ini terus masalah. Agama malah hancur-hancuran. Saluma fiddin sulmatun la yasudwa. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mihnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun apa di penjara. Imam Syafi'i di penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa keamanan akhirnya meninggal ke Mesir. Mereka Irak gak aman karena di daerah itu makmun. Akhirnya pindah ke Mesir. Terus Mesir itu daerahnya kalau jadi. Jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir dia kepeksa karena tekanan apa? Teologi. Waktu itu sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa? Belum menciptakan langit dan bumi ngapa? Sekarang ini apa? Sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pangeran kok kiwopo. Akhirnya kita yang baru. Sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa? Tak kira dia. Lah ulama mesti pantangan, ulama itu rata-rata santri. Atau mesti wong alam ora risiko, no. Untuk hadiah tapi sekarang Tuhan sedang apa? Terus bumi tengah ini. Jumlah lain tanpa itu. Jadi benar, saya sanggup jawab itu semua. Bisa rojo nak lungkur nak nenggone nopo sini. Pokoknya permadani dia nak sangking kulit jumlah. Yang ringan dulu saja, apa jumlahnya jumlahnya. Itu persis dengan singgasana yang diduduki raja yang dari kulit domba. Jumlahnya. Tapi roh, apa ya itu dulu nanti tahu. Ya raja gak gitu. Jumlah nama bulu nama. Kakak dulu kita nyata harus proses kalau itu tak benar. Beliau mahir iso. Berarti jawabannya betul sakit tuh. Raja yo iso yang kami betul sakit. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon nanti no bumi ini konon. Ya tengah nanti ku pas yang ditanjep di panas kalian pengawal ini. Tenang ya. Ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Ini cerita syariat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakini. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting, saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Jenengan berarti takok berarti murid, turun jawab berarti jenengan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Raja Medun Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan turunkan raja. Raja iya, aku lagi medun gitu. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mudah. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengiran Iwopo ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Paham? Akhirnya cara pulang yang Tuhan ya nak gue pengiran dan apa Nawas. Jadi gak usah apa? Pulang gak ada kitab asli teks Arab judulnya Abu Nuwas. Itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nawas juga guyonan. Dan akhirnya Abu Nawas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Ambil teori Abu Nawas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita.
saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Anak asna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang Tuhan. Terus wa aqrabul haqq, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa aqrabul haqq. Jadi saya ini orang paling kaya, wa ana aqrabul haqq, dan saya itu tidak senang barang apa? Ngomong ning pasar akhirnya dipanggil raja. Maksudnya piye? Ya tapi ini juga saran mau jadi kere. Pokoknya aku sebelum nerang non nanti dia hadiah, dia duit. Medeni ini maksudnya. Terus ngono jadi terus no. Ana adna minallah wa aqrabul haqqo wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab ya, kudu bahasa Arab, banyak redaksi kudu bahasa Arab. Ana adna minallah wa aqrabul haqqo wa aqrabu gede kan. Benci, saya itu benci al-haq. Gak usah dipercepat, saya itu benci apa? Al-haq. Wa uhibbul fitnah, dan saya suka apa? Ketika dipanggil Rasid, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah? Jawab Abu Nawas, karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang kaya. Jadi dalam urusan ini kaya saya ketimbang apa? Lah apa menang? Pengenan lagi utang-utangku akeh. Kalau kamu mengira ada anak dari juga, kamu mengira ada apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kayak Khalifah Makmun atau boleh pengiran kayak Harun Rasid tinggal jauh rumah Abu nama. Itu lebih nifan nih. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gus Dur tiga bulan. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah ruwet. Gus Dur biasa kayak guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pangeran ketemu Presiden Yesus Sinten tanya, Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya saya tunggu Tuhan. Ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pangeran itu jawab 20 tahun sampai tahun negara ini makmur. Ya enggak apa-apa Tuhan satu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pangeran nangis. Karena enggak tahu kapan maju. Dari Gus. Woi, kaya Abu Nawas daripada Tuhan dibakar Nobel sahabat atau dibakar ke? Ya lucu-lucu tapi yang tidak melecehkan ya. Lucu tapi tidak apa. Ini kok Gus Dur trauma pengiran dibakar alafil. Lah itu orang yang didiin Gus Dur jadi bagus itu. Nah, Gus Dur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru. Wong bapak Gus Dur kandane baku. Paham? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang utang keluar. Lah maksud kamu wa aqrabul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita. Al mautu haq kaya mudin tauhid. Wa alamu anal mautu haq wa naron apa? Sing seneng mati ya, sapa sing seneng neraka ya napa? Dadi teh wa aqrabul haqq dene ra seneng neraka, ya ra seneng mati. Mergo al mautu haq wa naron apa? Wis mesti kenal mereka terus apa gak jelas. Terus sing ketiga apa? Wa uhibbul fitnah. Kowe kok seneng fitnah maksud napa malah raja. Kula tak rapati seneng apa? Yo ora wong kafir ora seneng fitnah. Terus mau jawab alamu annama amalukum auladikum napa? Dalam ajajikum auladikum napa? Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, mereka tiga guyonan itu. Tentang bayangan rokok swarga dari Abu Nawas jadi guyon. Kemudian nak bela doman sing tinggi pujian sa Indonesia ke pujian yang benar. Ilahi la tulir farja fi ahlan. Gusti kula bus swarga tawane ya ora pantes. Tapi ya jangan kira satu kan neraka tetep ae wal aku alam nari. Jadi yo mlebu neraka ora pantes, mlebu neraka ora kuat. Wis pokoke daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kula mlebu neraka, mlebu swarga ora pantes. Lastu lir firdaus napa? Tapi wal aku alam nari. Tapi mungkin rokok ya benar kuat. Paham di taubatan waktu itu. Ketika ngerayu pangeran yang kalau paling seneng cara ngerayu pangeran.
Dulu itu ada di 5. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir saking kathah. Tapi kalau tetap yakin dia akan sepurane jenengan. Oh, sepurane jenengan kakek. Aku rapor sing pengen. Diteror secara psikologis apa? Dipressure sama bahasa. Dosa kula nggih ada. Tapi tetep ae arep sepurane napa? Mau sepurane jenengan kakek gitu. Mau terus terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang sufi dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak. Ditemani enak di mu'anasah. Jadi ku era Jalaluddin Rumi, era ulama-ulama. Sing mu'anasah billah, talajud apa? Billah. Sudah hubungannya dengan Tuhan terus nyaman. Gak usah kita kalau secara teologi, pangeran disik wopo, serungi gawe-gawe, makhluk itu ewa. Sudah bilang semua, karena terjadi indah hubungan dengan Tuhan terus mu'anasah. Nah yang kita harus ikuti yang itu. Mu'anasah, soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah, aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelar di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh. Kalau kita bahas aku nak soleh, bukan lebih suarga. Ini suarga itu para pengeran. Wah, tapi gue dari para pengeran, bahas aku tidak dari akhir. Berarti pengeran partai tinggal telur dia tidak kenal. Kadang soleh kurang ajar. Dari suarga para pengeran. Di siang lain banyak yang melalui tidak dari itu. Iya pengeran tinggal telur. Ya keliru mana? Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran, saya kira yang suarga bayar mengumpuli bidadari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan dia salah juga kan dia bayar. Maksud tertentu iya. Lalu ya keberatan ketika suarga orang pangeran tak tapi rano tidak. Dari umur aku tekam itu metum. Paham? Boy uang rasa munah. Kalau balik ini malah gue kan orang soleh-soleh, kita untuk kalah dari soleh-soleh. Bahkan ini warga kan orang bidadari, para pengeran. Saya ini pengeran tertinggal. Sebulan tertinggal makan buah-buahan, tajri bintang tial anda, belok sungai. Nengkono bidadari pirang-pirang. Wakurun bin amsalih duluil. Suka bangane pakai alna bunda akaro, semua perawan terus. Kan mesum terus. Terus jadi tentang pengeran, tertinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok. Kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering nopo. Tapi tidak subhanallah selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah, karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kawula ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nopo. Paham ya? Sebab itu Quran itu paling sering subhanallah hina tumsuna wa hina nopo tusbihun sabbaha lima bisamawati wa ma fil ardh tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man semuanya itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Ya, paling. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya Abu Nawas. Paham ya? Senajan ora sanga kali malaikat. Nah cerita versi dagelane
Gunawan itu wasiat nak turu kapane kon sing kawat. Anake takok, lagi nopo? Ya kapane kawat malaikat takok kan gampang, penghuni lama ditakoni. Berkenaan kali malaikat kan kudune sing kapan anyar, mati anyar ditakoni. Ini kawat iki ditakoki piye. Dari berbeda ditakoki malaikat, tapi nganggo kapan nopo? Selamat. Pencipta pertanyaan. Ayo deh. Malaikat teko jadi ada jawab. Ngaku kalau takut benar kalau Tapi itu penting sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo filsafat. Bahkan Roh Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara. Mungkin dianggap kriminal. Mencari Tuhan lewat nopo. Ngeri lah cara filsafat. Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Terus bersemayam di hakikat. Ya kalau perdebatan ini jelas kalau Jokowi. Itu kan ngeri tentang perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saiki sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi, Tuhan ngapain? Sedang apa? Terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak Jokowi pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali coba mantan preman di tempat Sunan Bonang jadi wali. Dijak debat wong sing olah batin suwe, rupa-rupane tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak satu kanan ini boleh mantan dewan lagi yang mana? Kalau secara tukaran nggak satu kanan, boleh mantan dewan jadi depan batuan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat barang. Pada umat dan ilmiah tenang di sini. Ya tetap tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa lagi ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuati, Siti Jenar makomnya sudah wadah yang wujud. Ini takoi. Dia meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Siti Jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada Siti Jenar, semua Allah. Nah, utusannya masuk. Bukan ada Siti Jenar, semua Allah. Ya Allah terus. Hari Sabtu yang kiri Allah dipanggil. Nah, utusannya balik nih. Ya Allah dipanggil. Allah jadi terus. Akhirnya setelah ditutup, batu hukum kekakuan itu. Kenapa? Kawan, akhirnya hukum itu semua cerita-cerita. Hukum tentang orang. Nah, cara pulau itu bukan setuju. Kalau cerita mantus hukum di Pancur, bukan setuju. Kira-kira itu bukan ngasih kono. Dia hukum lagi kira-kira ngasih. Saya tahu betul itu kejadian-kejadian muhakiat yang kayak itu. Kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Dulu yang paling populer di dunia itu ya Husain Al-Falastinen. Bahkan sekali bersatu Qadir Jilani saja pernah membicarakan Husain Sinten. Asyura Husain Al-Halat Asrotan. Walaupun untuk di zaman ini lah apa itu biasa. Jadi Manaqib termasuk sempat menghikayatkan Dewi Abdul Qadir komentari Sinten Husain Al-Halat. Di Indonesia terkenal di Sinten. Itu memang ada ilmunya, jadi ada istilah nopo tasmita gaib atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu coplok sendiri. Makanya sebagai riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum Pancur, dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Sunan Bonang, hei semua wali songo, kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya pisah dengan zat yang sejati. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat rohku cepat keluar, supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada kaifiah tertentu. Orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini, biar kesannya Wali Songo tidak membunuh Nokopan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian terjadi lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya jalur Rumi. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis karena beliau mau mati,
Ini saat yang paling saat dulu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang fana ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu malam pengantin karena rohnya kembali bergabung. Lah bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Lah Quran dhewe redaksi yo nyangan inna lillahi wa inna ilaihi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Wa inna ilaihi ora ilal. Dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi benar kepada Allah kembali oleh bumi bangkaimu. Lah ya wa inna ilaihi lucu mari Allah mari bumi. Makanya di sini jadi tentang makna itu. Rada kalah ada Sunan Kudus cepat. Mereka mau sekali di Sunan Kudus ya. Ketika kita kau Sunan Kudus, lakukan yang dia masih di sini. Nyampe balik yang Allah. Soalnya aku mati balik yang Allah. Lalu ini dulu balik. Lalu ini pangeran tak pangeran. Nah pangeran saya hilang ya seneng Allah. Sebenarnya Allah. Balik pengeran dari itu, baca gila juga tetap aja gue ning apa, menang deh, kalah. Ada yang Sunan Kalijaga apa tidak, mana dia mantan preman, tahu ni. Oh, lembir Sunan Kalijaga sejarah yang jago bekramat, umur dia coba 3 para jadi jago. Dia kan jago, beliau kan mantan preman ditobatkan ke Bonang terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran, terus mulai dia bagian apa? Berada perang yang panglima. Dan debat alim di Sunan Bunten. Itu sih. Oh, beliau mengatar belakangnya wong alim. Sunan Giri ini latar belakangnya jalan. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang masalah alim paling senior. Akhirnya ya kali dicoba ini sendirikan tukaran jadi. Nah gila, durungnya tukaran ini, durungnya bentrok di situ. Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari rohnya terus mati. Maksudnya kalau cerita ini nambah cerita ini. Intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumah. Sawali sono ora iso mecano misteri Siti Jenar. Mulane kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok repot-repot. Soale nang duwe kok penyawat Gusti itu sekolah kata. Ini maksud sepurane jenengan kalah kata be di sekolah. Saya boten mutu. Dulu itu ada di Badan seperti wa umrina kisan kula yang berbadan bisa itu dia pasti mali paham di taubatan wa furdun bir. Wah walah jadi ini niku umatan mawon. Paham terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi. Hubungan makhluk dengan Tuhan kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu disahkan seorang presiden atau otorita atau penguasa terus diundangkan, nah itu yang mari fatal. Sesuatu yang masih mencari-cari karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin terus diundangkan, dipaksa orang seperti itu. Dan itu kriminalnya Khalifah Makmun ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Bambal di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mihna. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Said Muhammad terlantar, Habib Zain bin Semit apa? Terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja, ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang maupun yang pertama itu. Mungkin ini ide pribadi, tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing nopo? Kawin nopo? Itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi. Jadi yang di ide penguasa sakit nopo? Diundang. Kemudian kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi nanti misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah, kamu perlu bicara Pak. Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah.
Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nopo. Nah, nanti kalau mayoritas terus diundangkan. Nah ini pentingnya peran seorang ulama hadis pulau dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran harus diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ruwet. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Ma'mun kasusnya ya begitu. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar kasus Plato, Aristoteles, sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani. Dan ini saat ini orang bangga terkait Amerika. Apa Khalifah Ma'mun diundangkan orang Islam dipaksa baca buku terjemahan, orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa umum macam-macam. Ada sebagian ulama yang senang nanti presiden, ini orang-orang gede. Gus Dur wong pinter, nak pinter jadi presiden, gus pinter jadi kekuasaan, mau pinter khawatir atau jadi presiden, berkekuatan yang butuhnya diundangkan, baju deh diundang. Orang repot. Kata Pak Presiden, padahal baju dan dari kata apa? Kata Pak apa? Jadi memang mungkin terwakil orang jabat, nanti takut apa? Diundang. Dan itu ya bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian apa? Itu coba sekarang tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan, itu ngeri semua. Islam punya korban Husain Al-Khalas sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus buahnya. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dianggap kriminal. Pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tradisi begitu. Kasus Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Khalas. Begitu juga Mesir modern. Jamal Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban, Sinten saya Sinten Kutub. Saya Kutub ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diundang. Orang tahu semua. Tapi saya Kutub mau keramat ya. Jadi dia mengalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini sebagai Ikhwanul Muslimin zaman Sinten, era Sinten kan baru kemarin era Jamal Abdul Nasir zaman Sinten, saya Sinten Kutub yang ngarang di dalam Quran. Itu ya karena diundang Mesir berhaluan saya Kutub berhaluan Ikhwanul Muslimin. Naturalnya itu kalau apa-apa diundangkan itu. Ya seperti haji di Indonesia sekarang itu baru hanya himbauan. Sebaiknya tamatut saja, karena ifrat tidak ada duit. Ya muka-muka mengurangi itu kan diundangkan, harus tamatut sesuai repot, harus kiron, sesuai malah nakalan benar, tamatut nakalan, malah sebenarnya malah apa? Kiron. Ya menurut saya kalau haji terimbas, lo kiron itu tak kayak haji terimbas, 3 jadi 1, atau 2 jadi. Mungkin rasa-rasa ibadah tahu. Ifrat kan repot. Sama tuh di tengah repot. Paling anti repot kenapa? Nah, tapi misalnya kiron pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kiron di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama itu tidak. Soalnya penguasa ya, soalnya belum sholat tapi aku ngeramati roh malah. Paham gitu, ini dulu ya. Bahaya kan, tapi kayak kasusnya Khalifah Ma'mun, dia seorang alim, jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dan pikiran-pikiran filsafat. Ini mau akhirnya insal maksud. Akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya. Di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam, sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran ape sujud ya, terus repot. Lho gitu.
Kalau orang masih kayak kita syariat, apa sujud itu aturannya? Umir Tuhan juga ala saati argumen. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena jauh itu sahabat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Ini ada kok tadi burim. Karena apa teori itu maknina, ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh sujudi mudah begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau itu kan kalau terus sujud begitu, kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya rupa tak ngoten beda apa? Kudu naik teori filsafat ngoten, kudu di tokno ilmu Abu Nawas ini. Abu Nawas itu lebih tombol ahli pahala. Cerita nak bumi bulat-bulat, jadi kabeh podo. Bumi apa bulat? Jadi kalau nak melakukan tanah Gunawan, dari titik tertentu, nanti suwe-suwe ya ke titik itulah. Gunawan apa Allah yang yo. Suatu saat tetangganya sekali pak kembali kan melayu deh malu menetas. Wah, aku nggak Gunawan dari itu, nggak Gunawan tolong ikut kejar melayu dulu. Aku Gunawan sudah bilang melayu kayak melayu ketan, kamu malah coba nanti juga ada. Nanti juga kapok. Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif sepi. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran masih maksiat itu rapi roh. Nah, anak pas dia lagi eling pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang kafir. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya kita sudah bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus sujud demikian. Cara rukuk kita harus demikian. Cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah juta. Tapi kalau juta ada repot. Waktu serian tentang TV itu ngaliran sing sholat 4 rakaat ke 4 penjuru. Kalau madhep kiblat kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue bukti Tuhan ada di mana? Karena 4 rakaat ketiga apa? Keempat apa? Arah. Artinya orang nanti sholat maghrib berkumpul tahu repotnya subuh. Udah nulis pemikiran menteri aneh-aneh. Paham kita dimulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khalq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rusak. Menurut saya. Wa falam maja'al haqqu min 'indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam maja'al masale teko ing Fir'aun wa qaumahu apa al-haqqu apa kebenaran ing indina sang sisi kita. Soal mongko padha ngucap sapa Fir'aun nah hadza satene iki la sihrun nek sikir mubin ingkang jelas. Bayon tegese ingkang jelas zahir ingkang jelas. Kala dewa sapa Musa Nabi Musa taqulu nalil haqqi lam maja'al Ataku nana pengucap sira kabeh hakim maring barang hak lambaja kumsane teko apa hakum ing sira kabeh innawi sak temene hak la sikron diktine sikir asik krun hada ana to te sikir hada utawi iki kawa aflah ale teman-teman bejo sapa man wong atakan teko sapa man iki lan hak wa atolan dadi bakal dadi musnah apa sikus sahara sikir tukang sikir wala yatikulan ora bejo sapa asabi guna-guna tukang sikir Wali kita bil mobil ini dalam panggungan loro boleh ingkari orang ini. Kalau kita nalikal kita na amma wajadna di abad. Kalau pemuda sober amma kau, kita na maka terkosi romusan kita. Likal kita na supaya nggak sironan kita. Litarut dana supaya ngalang-alangi to nyegah siromusan kita. Amma yang perkara wajadna kang nebu isoko kita aling atasi amma abad anak biro-biro kita. Wata kunalan Allah itu laku maka sira loro paling Musa kalan Firaun apa al-kibriya apa kerajaan. Ayo mungku tegese kerajaan bil ardi lan bumi ardi Misra tegese bumi Mesir.
Wa ma lan ora ono kita lalu mawari sira loro iku mukminin kang sing mukmin kabeh musaddiqina sing bener kabeh. Wa qala lan ucap ono utuni bikulli sakirin ali. Wa qala utuni bikulli sakirin ali. Utuna kami sira kabeh ning sun bikulli sakirin lan saben wong sing ahli sikir ali men kang ngerti. Fa iken tegese ngerti ilmu sikir dalam sikir. Kalau bacaan mau semangsane teko sapa sahara kudu ngakir kala mau ngucap lagu maring sahara sapa Musa. Gajama kalu sawise ngucap sapa sahara lagu maring Musa emma untuk dia wa emma anakuna nuluti. Ana lan yen kono nibak sira utawa aksi sira wa emma anakuna jenengan sing mlakukan aksi dulu atau kita. Aku nibak sira kabeh maring perkara antum kang sira kabeh mulkuna bakal nibak kabeh. Kalau aku mongso semangsane nibak sapa ngati bala mikro tampare wong akeh wa isi ya lan tongkak-tongkake wong akeh. Kala mongko dawuh sapa Musa maji tumbi sifat. Mau apa iki tungkang teko sira kabeh di iklan lagu sikron musik. Bagian makna nganti iklan. Mau te opo? Citum te teko sira kabeh di iklan mak aktifku. Ana ta utawi sing mbok tekakne musik bagian makna ngoten. Badal pikir asin biar daden waktu kita. Fama mausulul muqtadawus. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa wa ing ma. Saya aku ing pikir, saya aku dikse bakal gawe sapa wa ing pikir. Inna wa ta'ala wa yu'aliku ora bakal gawe sapa wa amal sipin ing amale wong sing tungkang rusak kabeh. Wa yufiku lan ngetokno sapa apa, ai bitu wa yufiku tegese netepno lan ngetokno sapa wa al-haqqan barang. Bi kalimat ilang pira-pira kalimat Allah ai mawaihi tegese lan pira-pira janji Allah. Walau karya dan orang dan soal muslimun atau orang bisa. Ini kalau katakan malah diterang masalah Tuhan ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian balik. Gini ku kasus tenggene keterangan tentang hikam al-usul ilallah al-usul ilal ilmi bi. Wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah, orang sampai kepada Allah, itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah, al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah, itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah, bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal karena tidak ada kaitannya barang yang hadis, yang profan, yang fana dengan Allah yang nopo. Sebab itu Nabi Musa, ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa juga percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Nopo? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi ini anggur. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah arah pengiran langsung loh. Robbi ini anggur. Ambil pengiran kalau dia dolanan. Ya ini cara bener aku, walakin anggur ilal jabal. Kalau lantaroni, kau ora bakal iso aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang kelenteng. Sak Nabi Musa sing kalimu wa mawon dijawab pangeran kolalan. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Walakin nggur hilal jabal. Saiki dites. Gunung artine kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe. Wong kok wis terima koda. Tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang kodim ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok waduh delok langsung pingsan wa orang Musa apa? Paham? Lah ngono gak mungkin bersentuhan wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung bisa. Setelah bisa Musa ngendikan tutu ire kamu kapok. Ora bakal kepen roh jeneng. Itu salah Musa kapok kepen roh pengira itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting.
Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Malah tak ditolong. Itu separah pengeran. Mengkulau ulama era separah. Loh, bismillah kan kelawan asmane Allah. Yang kamu minta tolong itu Allah atau asmanya? Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah. Sebab itu pakai bismillah. Begitu juga bukan sabih robbaka. Enggak ada ayat sabih robbaka. Ada sabih isma. Sabih isma robbi. Itu kata ulama. Kenapa pakai isma robbika? Karena tidak gampang. Orang langsung menyentuh Tuhan. Harus terima apa ini? Isma. Makanya yang dikenalkan ke kita, itu lahul asmaul. Asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan, bukan Allah punya, paham ya? Bukan apa? Kalau Allah langsung tebak jadi orang filosof yang majnun, paham? Wis majnun juga doyan rokok, doyan ngombe repot. Menggolek pangeran menggolek bunderan. Ini bunderan alun-alun kemudian mencari apa? Tuhan. Nah, ngarang buku ya terus mencari apa? Tuhan. Orang buku sing luwih angko meneh, sejarah Tuhan. Dene dhewe sejarah ora paling banter wong nulis sejarah wis ABG pacaran nganti sadar itu paling banter. Dene iso nulis sejarah zaman ning jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah dhewe zaman umur 2 tahun ora iso karena belum ingat kejadian zaman 2 tahun. Setahun malah ora iso. Pemene kejadiannya zaman ning ngono nulis nopo? Sejarah nopo? Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah. Sabih isma rabbika. Tekan isti'anah mboten billahi tapi apa Bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa. Aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana, sing renta sing akan hilang, sing musnah, ada hubungan zat sing jalali wal. Di Quran itu begitu. Tabarokasmu rabbika dzul jalal. Ora tabarokasmu tapi apa? Tabarokasmu rabbika. Karena yang bisa dikenali manusia itu hanya ismu rabbika, bukan apa? Bukan. Paham ya? Niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif. Bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Itu kok. Nah, saya ini termasuk rusak niku. Mau kita berai iso, mau Quran ya iso, kok boleh pengen. Rujukan itu apa? Saya rujukan rasa. Nah, rasa-rasanan ora berdebat. Tuhan bersemayam di semua kalau maksudnya dia ini rasa. Nah, orang itu orang pacarnya lebih senang ya pacarku bersemayam di kalau gue dibeli pangeran udah bebas pacar ngomongan ngono buat rumah no. Aku kalau nganggur paham tidak? Paham ini penting lah. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Itu nanti ngalami falam mata jalla rabbuhu jabali ja'ala dakau wa qarra Musa. Itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang dimodern nanti. Weleng-weleng jadi al-usul ila wa itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang kok usul ilawahnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenal kita jadi kulahul asmaul husna. Sabih ismarok tiga. Bukan sabih robbaka loh ya. Nomor sabih ismarok. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan mainnya. Ya, tabarokasmu rabbika, bukan tabarokasmu tapi nomor tabarokasmu. Itu ada filosofi. Mohon mulai. Lah ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Saharatul Fir'aun dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan
Zatnya apa? Bukan zatnya itu. Ini kalau saya ini diperintahkan Allah. Allah itu siapa? Ya yang menghuni langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya yang begitu, diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini terus bentuk ini udah ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya, pengiran sapa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, sing kala walladzi khalaqa samawati wal. Ya begitu sifat-sifat. Nah, kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengiran apa dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengiran ubi. Piye? Waktu itu jadi aliran teologi sing gak karu-karuan. Ya terus saat ini udah di zaman fitnah. Karena pun zaman fitnah yang dikatakan Nabi idza zuharatil fitan wal bid'u falyuzhiril alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau bid'ah itu sudah merata, kalau ngalim itu ngetokno ngalim. Mana kalau sering aku ngalim ini perintah Kanjeng Nabi. Nah, sampean ra oleh malah bodoh iki aku ngalim. Ora alim wong ngaku napa? Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat, paham ya? Kalau fitnah sudah menyebar, fal yuzhiril alim ilma, wong ngalim kudu ngetokno ngalim. Nah ora fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi malah kena laknat. Karena kalau orang alim ngetokno ngalim itu lho kula sering debat wong desa wae. Kalau sering ditakoi, menurut Pak Tuhan itu di mana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya saya manusia itu apa? Manusia ya orang ya saya manusia apa? Ya manusia. Lah iya manusia apa? Manusia. Ya nanti saja Tuhan ya Tuhan ya. Oh, mau bulat itu ketemu bulat bodoh. Mungkin ini biasa bulat. Satu rasa wujud Tuhan di mana? Saya rasa wujud kamu di mana? Saya kamu kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada, tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Gak level ya, gak nopo. Kalau masalah kriteria sejati, menaik pangeran, sampai tak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit itu tidak bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu yang di daging punya apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir cara nyolong daging. Nyatanya nak nyolong dia pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku nopo. Bisa dari apa aku bisa berpikir. Jadi buat isi manusia bisa berpikir, anjing juga bisa kucing iso darah bikin terekam tikus dari apa. Bingung kan? Apalagi itu Tuhan. Kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Mana wonten cerita. Pak Kiai, katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang jauh saja, api ketemu. Kiai itu terus mangkel gak jawab, mek pasir. Ditawur orang raine sing takok. Klinis. Lor. Ya lor pakai pasir tidak. Jadi manusia kota kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya dua sering buat cerita-cerita kecerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting. Lagi ya nggak bisa cangkem elek penting cangkem apa? Berarti aku nama bener. Di tengah bumi, sampai 7 besar. Tenang aja. Ya, gak percaya kurang biasa. Gak kuatin, kan? Mau dorang roy tak kok. Dalam mau dorang roy gak apa? Barang kalau depan, raja itu bingung mikir tengah bumi ini. Bingung raja aku.
Kok penak nek sing bingung kok jawab aku. Tak ada bingung bar. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang filsafat, Tuhan itu apa? Nah, kamu itu siapa? Karena pertanyaan itu sah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Akhirnya kan kode bulet deh, pada nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun sayam pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Nah, dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting, sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan itu oleh Quran disebut khotimum. Wong wujud wujud anyar. Kok nyoal wujud yang wis di wong anyar di nyoal wong awak. Pak Faida gua khotimum. Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika dikaji Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khalq. Ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini. Ma qadara bi balika fa wa bi khilafi dzalik. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Misalnya itu terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti mirip ini, ya kan kayak gitu lagi. Pokoknya makotoro bibalik, bahwa kusilapi, nah ini disebut laisa kamislihi, atau istilah populer yang mukhalafatul. Nah cuma kriminalnya wong soleh-soleh, wis ngerti nak Allah mukhalafatul lil khawatir, wis ngerti nak Allah laisa kamislihi, tetep aja nang swarga bayarna ora Allah. Tapi ya tetep bayarna kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kok dene bayang nang swarga ya ora pangeran. Tapi ya ora napa? Ngono lah terus kok bayangane dhewe. Jadi terbujune dene dunya paling elek dari ben paling ayu. Piye karepe? Mula masalah swarga ana kanca kula sing lucu-lucu. Dirang sebabnya nabi-nabi enggak apa? Malaikat itu aslinya pemalas Gus. Tapi ya, wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi mesti kudu swarga, ora elek baik kakean. Dari alasan kenapa nabi-nabi ku ganteng? Mergo nabi mesti penduduk swarga. Lah anak nabi ku elek, engko baik kakek. Teori ini masuk akal. Mulane wong nakal-nakal itu rata-rata elek. Mbune swarga mergo angel. Berubah ya napa? Delok wong soleh-soleh, rata-rata ganteng. Mergo ben berubah ya apa? Cangkemmu. Jadi kanca kula niku sing contohkan kula, Gus. Sebenarnya swarga sing klasik. Ra enak kumpul nabi-nabi sungkan. Swarga dhewe kumpul kula ngopi terus rokok. Tak kalau bener. Swarga kuwi bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nak swarga gak apa-apa kumpul terus meriang. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengen untuk tinggal keluar? Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap leta kami lihi. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita. Bersama Allah pun tidak tahu. Tetap leta kami lihi nopo. Tetap makotoro bibalik fawwah bikhilafi atau istilahnya apa mukhalafatun. Ini penting kalau ulang-ulang karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa itu nabi kalimu orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa napa. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa Allah. Saya mengaku tegese batal sapa wong sihir.
Inna wa ta'ala wa yusriku amalan mufsidin. Wa yuqiqu lan guna sapa wa yusitu wa yutiru sapa wa al-haq wa hak kalimat iklan biro kalimat apa aisma wa aisih. Kan biro janji Allah walau karya senat dan ora seneng sapa al-muslimuna biro kon diuta wong sing akeh